Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 7. Nah, di kali ini kami akan bahas tentang managing global system atau mengelola sistem global. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jadi kami tidak bosan-bosannya untuk memperkenalkan diri. Jadi yang pertama ada saya sendiri selaku moderator pada presentasi kali ini, yaitu Tajudinor. Lalu saya Farah Zakira Azmi. Kemudian saya Dita Febriana. Dan saya yang terakhir Muhammad Raja Irfan Nur Hakim. Tanpa basa-basi lagi, kita akan masuki ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Farah. Kepada Saudari Farah, dipersilakan. Terima kasih moderator. Sekarang pada materi pertama ini saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan sistem informasi internasional. Nah, pertama di sini ada mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Strategi dasar yang harus diikuti saat membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global tempat perusahaan beroperasi. Ini berarti kita harus memahami keseluruhan kekuatan pasar atau pembalap bisnis yang mendorong industri kita menuju persaingan global. Nah, maksudnya pengemudi bisnis ini adalah kekuatan di lingkungan yang harus ditanggung bisnis dan yang mempengaruhi arah bisnis. Demikian juga kita bisa memeriksa dengan cermat penghambat atau faktor negatif yang menciptakan tantangan manajemen faktor yang bisa mengganggu pengembangan bisnis global. Lalu, di sini terdapat lingkungan global, penggerak dan tantangan bisnis. Nah, di sini penggerak bisnis global ini dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada faktor budaya umum dan faktor bisnis yang spesifik. Faktor budaya yang dikenal dengan baik telah mendorong internasionalisasi itu sejak Perang Dunia Kedua. Nah, teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan sebuah desa global di mana komunikasi yang bisa kita katakan melalui telepon, televisi, radio, atau jaringan komputer di seluruh dunia itu tidak lebih sulit atau tidak jauh lebih mahal daripada komunikasi yang lain. Lalu, penggerak bisnis global, perkembangan komunikasi global ini telah menciptakan juga yang namanya global culture yang dibentuk oleh televisi, internet, dan media global lainnya. Perbedaan budaya dan politik secara mendalam mempengaruhi proses bisnis organisasi dan penerapan dari teknologi informasi. Sekian, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Reza. Selanjutnya ialah mengelola sistem informasi internasional. Terdapat 3 isu yang dihadapi oleh perusahaan dalam meraih posisi global, di mana isu-isu tersebut yang pertama ialah memilih strategi, yang kedua mengatur bisnis, dan yang ketiga ialah mengelola wilayah sistem manajemen. Nah, untuk mengatasi isu-isu tersebut, ada 3 cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama dengan melakukan strategi global dan organisasi bisnis. 4 strategi utama global bentuk dasar bagi struktur organisasi perusahaan global, di mana 4 strategi itu yang pertama ada ekspor di dalam negeri, yang kedua ada multinasional, yang ketiga ada franchiser, dan yang keempat ada transnasional. Masing-masing strategi tersebut diupayakan dengan struktur organisasi bisnis yang spesifik demi kesederhanaan. Hal itu juga 3 jenis struktur tersebut juga dapat dikelola terpusat di negara asal atau juga dapat dikelola secara terdesentralisasi ke unit asing lokal dan dikoordinasikan semua unit berpartisipasi sama. Cara kedua yang dapat dilakukan ialah dengan membentuk sistem global untuk menyatakan strategi. Teknologi informasi dan perbaikan di bidang telekomunikasi global memberi fleksibilitas lebih bagi perusahaan internasional untuk membentuk strategi global mereka. Di mana dengan teknologi informasi, perusahaan dapat melakukan konfigurasi, pengelolaan, dan pengembangan sistem cenderung mengikuti strategi global yang dipilih. Terdapat beberapa sistem yang dapat dipilih oleh perusahaan. Yang pertama ialah sistem terpusat, di mana sistem ini melakukan pengembangan dan operasi sistemnya terjadi secara total di basis rumah domestik. Yang kedua dengan sistem duplikat, di mana sistem ini dibangun terjadi di rumah tetapi operasinya diserahkan ke unit otonom di lokasi asing.
sistem yang ketiga dengan melakukan desentralisasi, di mana sistem masing-masing unit asing merancang solusi dan sistem uniknya sendiri. Yang keempat dengan sistem jaringan, di mana sistem pengembangan dan operasi sistem terjadi secara terpadu dan terkoordinasi di semua unit. Selanjutnya, cara yang ketiga dengan melakukan reorganisasi bisnis. Untuk mengembangkan struktur pendukung sistem dan perusahaan global, perusahaan perlu mengikuti beberapa prinsip. Prinsip yang pertama ialah dengan mengatur aktivitas penambahan nilai di sepanjang garis keunggulan komparatif. Contohnya, seperti fungsi pemasaran atau penjualan harus ditempatkan di tempat yang terbaik untuk dilakukan dengan biaya dan dampak maksimal. Demikian juga dengan unit produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Prinsip yang kedua dengan mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem pada setiap tingkat aktivitas perusahaan regional, nasional, dan internasional. Untuk melayani kebutuhan lokal, harus ada unit sistem negara tuan rumah dengan besaran tertentu. Unit sistem regional harus menangani pembangunan telekomunikasi dan sistem di seluruh batas nasional yang diambil di tempat di wilayah geografis utama. Unit sistem transisional harus dibentuk untuk menciptakan keterkaitan di wilayah regional utama dan mengkoordinasikan pengembangan dan pengoperasian pengembangan sistem telekomunikasi dan internasional. Dan prinsip yang terakhir ialah menetapkan kantor pusat dunia, sebuah kantor yang bertanggung jawab untuk pengembangan sistem internasional. Banyak perusahaan sukses telah merancang struktur sistem informasinya sesuai prinsip-prinsip tersebut. Keberhasilan perusahaan-perusahaan ini bergantung tidak hanya pada aktivitas organisasi yang tepat, tetapi juga pada bahan utama tim manajemen yang dapat memahami risiko dan manfaat sistem internasional, sehingga dapat merancang strategi untuk mengatasi risiko. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dita. Mengelola sistem global. Pertama, ada kekacauan skala global. Kekacauan skala global merupakan sebuah kekacauan yang dirasakan oleh suatu perusahaan akibat adanya perubahan atau perbedaan yang terjadi. Seperti contohnya perusahaan multinasional yang ada di Amerika Serikat ingin melebarkan sayap kepada negara-negara di Asia yang pada dasarnya memiliki sistem kerja yang sangat berbeda dengan perusahaan yang ada di bagian barat. Hal ini menyebabkan beberapa kekacauan yang terjadi pada perusahaan mulai dari sistem informasi, penjualan, pemasaran, serta sistem produksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada solusi manajemen implementasi, mempertimbangkan kembali bagaimana menangani persoalan yang paling membingungkan yang dihadapi para manajer dalam mengembangkan arsitektur sistem informasi global. Selanjutnya ada strategi sistem global. Sistem inti atau core system adalah sistem yang mendukung fungsi-fungsi yang benar-benar penting bagi organisasi. Sistem yang lainnya harus dikoordinasikan secara parsial karena sistem tersebut berbagi elemen penting, tetapi tidak harus benar-benar di berbagai negara. Untuk sistem-sistem seperti itu, adanya variasi di tingkat lokal sesungguhnya dimungkinkan dan justru diinginkan. Sekelompok sistem akhir sifatnya tidaklah signifikan, sepenuhnya lokal dan hanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan lokal saja. Selanjutnya. Adapun strategi yang terdapat dalam sistem global, yang pertama ada tentukan proses bisnis inti, yaitu menetapkan daftar pendek berisi proses-proses bisnis inti yang penting, di mana proses bisnis adalah sekumpulan tugas yang saling terkait secara logis untuk menghasilkan hasil bisnis yang spesifik. Kemudian yang kedua ada identifikasi sistem inti untuk mengkoordinasi secara terpusat, mengatasi sistem inti dan mendefinisikan sistem ini sebagai benar-benar berfungsi, membangun sebuah sistem informasi di mana sistem ini akan dipercaya dan digunakan oleh orang banyak. Maka dari itu, pembuatan sistem yang menarik dan dapat dipahami oleh orang sangatlah penting untuk dilakukan. Yang ketiga, ada pilih pendekatan yang incremental, grand design, atau evolutionary. Langkah yang ketiga adalah memilih pendekatannya. Hindari pendekatan yang sifatnya gradual. Ini pasti tidak akan berhasil karena tidak adanya visibilitas, adanya oposisi dari semua pihak yang akan merugi. Demikian juga hindari pendekatan rancangan keseluruhan yang mencoba melakukan segala sesuatunya seketika. Ini juga cenderung gagal karena ketidakmampuan untuk memfokuskan sumber daya. Tidak ada yang dilakukan dengan tepat dan oposisi terhadap perubahan organisasional. Yang keempat adanya buatlah manfaat jelas. Salah satu situasi terburuk yang harus dihindari adalah menciptakan sistem global hanya demi menciptakan sistem global. Dari awal, sangat penting bahwa manajemen senior di kantor pusat dan para manajer divisi luar negeri
memahami dengan baik manfaat yang akan diperoleh perusahaan dan juga untuk unit-unitnya. Slide selanjutnya. Solusi manajemen implementasi, yaitu yang pertama ada menyetujui persyaratan pengguna umum, yaitu menetapkan daftar pendek berisi proses bisnis yang inti dan sistem pendukung inti yang akan memulai proses perbandingan rasional antara banyak divisi perusahaan. Yang kedua ada memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Keberhasilan kita sebagai agen perubahan bergantung pada legitimasi yang kita lakukan, kekuatan dasar kita sebenarnya, dan kemampuan kita untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan. Yang ketiga, ada pengembangan aplikasi koordinasi. Pemilihan strategi perubahan sangatlah penting untuk masalah ini. Pada tingkat global, ada terlalu banyak kompleksitas sehingga sulit untuk menjalankan rancangan strategi perubahan secara keseluruhan. Jauh lebih mudah untuk mengordinasikan perubahan dengan membuat langkah bertahap dari yang kecil menuju ke visi yang lebih besar. Kemudian yang keempat ada rilis software koordinasi, yaitu mengordinasikan perilisan perangkat lunak perusahaan dapat membuat prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke perangkat lunak yang telah diperbaharui pada saat yang bersamaan, sehingga perangkat lunak setiap orang akan saling kompatibel. Mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global, melibatkan pengguna dalam penciptaan rancangannya tanpa memberikan kendali terhadap pengembangan proyek kepada pihak-pihak yang kepentingannya sempit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Tajuddin. Terima kasih pada Saudari Dita. Jadi yang materi keempat yaitu tentang isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Nah, jadi ketika perusahaan menentukan suatu model bisnis global dan strategi sistem, mereka harus memilih perangkat keras, perangkat lunak, dan standar jaringan seiring dengan aplikasi sistem yang utama untuk mendukung proses bisnis global. Nah, berbagai macam tantangan seperti tidak samanya sistem perusahaan antara negara membuat suatu perusahaan merancang dan membuat suatu sistem yang dapat diterima oleh negara lainnya. Nah, tantangan yang utama adalah menemukan cara menstandarkan platform komputasi global ketika terdapat banyak sekali variasi dari unit operasi yang satu ke unit operasi lain, dari satu negara ke negara lain. Nah, tantangan utama lainnya yaitu menemukan aplikasi perangkat lunak khusus yang ramah pengguna dan benar-benar dapat meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Nah, lanjut. Untuk menjawab tantangan ini dibutuhkan integrasi sistem dan konektivitas pada skala global. Nah, jadi ada 3 poin. Yang pertama itu ada platform komputasi dan integrasi sistem. Nah, di mana bagaimana sistem ini yang baru akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda. Nah, orang-orang yang berbeda dan untuk jenis-jenis perangkat keras komputasi yang berbeda. Nah, tujuannya tidak lain adalah mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis. Kemudian yang kedua ada konektivitas, di mana sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas, kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi sama halnya dengan sistem telepon. Nah, tapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Nah, jadi internet itu telah menyediakan fondasi yang amat kuat untuk menyediakan konektivitas antara unit-unit yang tersebar di perusahaan global. Ulangin lah tadi, soalnya ada suara. Oke, yang kedua ada konektivitas. Sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas, kemampuan untuk menghubungkan sistem, dan orang-orang dari perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi sama halnya dengan sistem telepon. Tetapi dengan kemampuan transmisi suara, data, dan gambar. Jadi internet telah menyediakan fondasi yang amat kuat untuk menyediakan konektivitas antara unit-unit yang tersebar dari perusahaan global. Dan yang terakhir, penempatan perangkat lunak. Nah, jadi perkembangan dari sistem-sistem inti menimbulkan tantangan-tantangan yang unik bagi aplikasi perangkat lunak. Nah, jika perangkat lunak yang baru akan diciptakan, tantangan yang lainnya adalah membangun perangkat lunak yang dapat secara realistis digunakan oleh banyak unit-unit bisnis dari negara-negara yang berbeda, yang ditetapkan bahwa unit-unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis mereka yang unik dan definisi dari data.
Nah, terlepas dari mengintegrasikan sistem yang baru dengan yang lama, terdapat permasalahan-permasalahan mengenai desain antar muka manusia dan fungsionalitas dari sistem-sistem. Nah, itulah tadi tentang isu dan peluang teknologi untuk rantai nilai global. Oke, teman-teman semuanya, selesai sudah pembahasan kita pada hari ini tentang mengelola sistem global. Semoga dari apa yang kami sampaikan kepada teman-teman semuanya dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Dah, itu tadi dari kami kelompok 7, pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.